kitab Suluh Zaman menceritakan bahwa ketika Habib Utsman baru pulang dari Hadramaut, setelah menghabiskan waktu sekitar 20 tahun menuntut ilmu di Hadramaut, di Mekah, Madinah, dan berbagai tempat lain di tanah Arab, beliau pulang tidak langsung mengajar, tapi sempat berdagang. Sunan Ugron menceritakan bahwa Habib Utsman juga sempat berdagang ke beberapa tempat. Di Batavia, beliau langsung berziarah ke makam kakeknya, Abdurrahman Al-Masri, ke makam neneknya, dan ke makam ibunya. Dan kemudian juga beliau sempat berziarah ke makam kakaknya yang ada di Surabaya, yaitu Syed Hashim bin Abdullah bin Yahya. Suluh Zaman sendiri menceritakan proses pengakuan beliau sebagai seorang ulama dari masyarakat. Pada saat itu, memang masyarakat meminta kepada Habib Utsman untuk memberikan pengajaran keagamaan kepada mereka. Tapi Habib Utsman mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini bukanlah ulama besar dan ilmu saya tidak banyak, hanya berkah-berkah saja yang bisa saya berikan dari guru-guru saya. Kitab satu lagi yang mengatakan, yang berjudul Taftihul Muqlatin, yang menceritakan bahwa justru Habib Utsman pada saat itu setelah lama bergaul di masyarakat, Habib Utsman melihat bahwa ternyata di Batavia atau di Jawa pada saat itu tidak banyak ulama-ulama besar, tidak banyak orang-orang yang bisa memberikan pengajaran kepada masyarakat. Oleh karena itu, bahasa Habib Utsman mengatakan, dengan serta-merta saya berlari mendatangi orang-orang yang pincang yang berjalan ke arahku. Ini diceritakan oleh Habib Utsman dalam kitabnya Taftihul Muqlataini wa Tafsidul Mufsidataini. Juga diceritakan oleh Sunan Ugron dalam kumpulan karangan-karangan Sunan Ugron, terutama pada bab atau buku keempat pada halaman 175. Jadi kita bisa mengatakan bahwa proses kedudukan Habib Utsman sebagai seorang ulama itu berjalan agak cukup lama, dari masa setelah beliau pulang dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Dan biasanya, kata Sunan Ugron, keterlibatan beliau sebagai seorang ulama diawali dengan keterlibatan beliau sebagai manusia biasa. Dia berdagang, dia bekerja, dan sebagainya. Posisi Habib Utsman dapat kita lihat dalam dua hal. Satu, posisi beliau sebagai seorang ulama, dan kedua, posisi beliau sebagai seorang mufti. Sebagai ulama, kita bisa melihat kualitas Habib Utsman itu terlihat pada cara beliau menulis sebuah buku. Kemampuan menguasai bahasa Arab yang baik, kemampuan memahami usul fikih yang baik, kemampuan memahami dan menguasai kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab. Dan itu terlihat ketika beliau membahas sebuah masalah yang ditanyakan oleh masyarakat, sehingga dengan tulisan itu Habib Utsman memberikan fatwa dan memberikan penjelasan hukum yang baik kepada masyarakat. Jadi sebagai seorang ulama, Habib Utsman memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan sebagai seorang mufti, Habib Utsman juga mendasari pemahaman dia, mendasari pengetahuan itu dari sebuah masalah, sehingga setiap keputusan-keputusan yang disampaikan oleh Habib Utsman dalam fatwanya biasanya tidak pernah bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Jadi dengan kata lain, pertimbangan hukum yang sudah difatwakan oleh Habib Utsman itu dilandasi dengan pengetahuan keagamaannya yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa setiap fatwa yang ditulis oleh Habib Utsman itu dasarnya adalah metodologi, dasarnya adalah pengetahuan keilmuan Habib Utsman yang luas, penguasaan terhadap ilmu-ilmu yang diperlukan dalam setiap pemecahan masalah yang difatwakan itu, sehingga ini menunjukkan posisi Habib Utsman baik sebagai ulama ataupun sebagai mufti yang memang luar biasa. Habib Utsman itu meninggal pada umur 92 tahun. Dia meninggal pada malam Senin tanggal 12 Safar atau tanggal 19 Januari 1914. Beliau dikuburkan di Tanah Abang, dan menurut informasinya Habib Utsman memang berpesan bahwa apabila beliau nanti sudah meninggal dunia, maka tidak boleh dilakukan haul atas dirinya. Ada cerita yang saya dapatkan dari salah satu keturunannya yang bernama Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Saya sempat mewawancarainya pada tanggal 25 Agustus tahun 2005. Dia bercerita bahwa dulu tahun 2001 itu sempat ada satu spanduk yang bertuliskan Haul Habib Utsman bin Yahya. Spanduk ini terbentang di terminal Cililitan di Jakarta, dan karena ada spanduk itu, kemudian pihak keluarga besar Habib Utsman melakukan semacam protes kepada panitia yang berencana akan melakukan peringatan haul Habib Utsman bin Yahya, karena menurut mereka wasiat itu harus dilakukan, dan siapapun sampai hari ini pun tidak pernah ada haul terhadap Habib Utsman bin Yahya. Ini menunjukkan betapa Habib Utsman ini adalah orang yang sangat tawadhu, seorang ulama
yang besar, tapi tidak mau dirinya dianggap lebih baik daripada ulama-ulama lain. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa keberadaan Habib Usman sebagai seorang ulama yang sangat dekat kepada masyarakat, dicintai oleh masyarakat, tidak harus diwujudkan dalam bentuk haul. Kita sampai pada bagian penting, yaitu tentang karya-karya Habib Usman bin Yahya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada beberapa video sebelumnya, Habib Usman ini termasuk ulama yang sangat produktif di dalam menulis buku. Dan bukunya ini memiliki kekhasan sendiri dibandingkan dengan buku-buku lain yang ada pada saat itu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, sebagai seorang ulama, Habib Usman sudah memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Karya Habib Usman dapat kita bagi menjadi dua bagian. Satu ditulis dalam bahasa Melayu atau Arab Jawi, dan kedua ditulis dalam bahasa Arab. Yang paling banyak tentu saja buku yang ditulis dalam bahasa Melayu. Dan yang paling penting ketika ditulis dalam bahasa Melayu, target pembacanya adalah masyarakat awam yang memang pada saat itu belum banyak menguasai bahasa Arab. Tema-tema dalam tulisan Arab berbahasa Arab Jawi ini atau Melayu ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa strategi Habib Usman adalah memberikan pengajaran secara tertulis dan pengajaran itu langsung sampai kepada masyarakat. Nah, buku pertama Habib Usman adalah berkaitan tentang manasik haji dan umroh yang beliau tulis pada tahun 1875. Artinya, ketika Habib Usman pulang ke Batavia tahun 1862, maka butuh waktu sekitar 11 sampai 12 tahun untuk Habib Usman menulis buku pertamanya. Indikasinya adalah bahwa sebagaimana yang juga disampaikan oleh Senok Kugron, selama waktu 11 sampai 12 tahun itu Habib Usman memang sangat sibuk. Pertama, sibuk berdakwah atau mengajar di masjid-masjid. Kedua, sibuk dengan berdagang, karena bagaimanapun predikat Habib Usman sebelum dikenal sebagai seorang ulama, beliau adalah sangat aktif di bidang perdagangan. Dengan kata lain, buku-buku Habib Usman memang belum dibuat secara luas. Faktor yang paling besar kemungkinannya adalah Habib Usman memang belum memiliki percetakan sendiri. Dan seperti kita sampaikan bahwa di Indonesia pada saat itu memang tidak banyak orang yang memiliki percetakan. Salah satu tokoh yang mempelopori percetakan dalam bentuk buku seperti ini adalah Habib Usman. Sehingga dengan memiliki percetakan sendiri, Habib Usman sangat leluasa untuk memberikan berbagai macam informasi yang dia tulis di dalam buku-bukunya. Mengapa karya-karya Habib Usman dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam dinamika Islam Indonesia pada abad 19? Kalau kita perhatikan, pada saat itu memang ada beberapa ulama besar Indonesia. Saya contohkan misalnya Syekh Nawawi Banten, kemudian ada lagi namanya Mahmud Termas, juga ada namanya Syekh Ahmad Benjari, bahkan Syekh Salim bin Sumair juga pernah datang ke Indonesia. Mereka rata-rata menulis dalam bahasa Arab, dan seperti yang kita ketahui, alur distribusi buku tidak seperti sekarang yang bisa kita dapatkan. Banyak masyarakat yang selain tidak pernah mendapatkan buku-buku para karangan ulama dalam bahasa Arab, juga kemampuan menguasai bahasa Arab tidak serta-merta dimiliki oleh hampir semua masyarakat. Nah, kelebihan karya-karya Habib Usman adalah ketika karya tulisnya itu beliau tulis dalam bahasa Arab Melayu dan mudah dibaca oleh masyarakat, kemudian halamannya juga tidak terlalu tebal, rata-rata tipis seperti 20 halaman, dan karena tipis inilah buku ini dijual dengan harga yang murah sehingga masyarakat bisa membelinya dan mempelajari serta membacanya di rumah masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Habib Usman melalui karya tulisnya langsung menyentuh kepada orang-orang awam. Jadi kata Karel Stenbring, tidak mengarah kepada orang-orang khusus atau elit-elit agama atau ulama-ulama yang memang lebih banyak memahami bahasa Arab. Apa orientasi besar di dalam karya-karya Habib Usman? Setidaknya saya melihat ada 3 ciri khas di dalam karya Habib Usman. Yang pertama adalah setiap tulisan Habib Usman menunjukkan niatnya, menunjukkan motivasinya untuk menjaga akidah dan kepercayaan masyarakat Islam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan kata lain, setiap Habib Usman menulis sebuah buku, maka tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah Habib Usman termasuk ulama tradisional. Artinya, pandangan-pandangan Habib Usman itu selalu terikat dengan jaringan ulama atau terikat dengan fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan para ulama yang berada di atasnya.
Sebagaimana kita ketahui, Syekh Utsman adalah ulama yang secara fikih bermazhab Syafi'i, secara akidah bermazhab Al-Asy'ari, dan mengikuti pemahaman Al-Ghazali harus menjaga tiga aspek ini dalam setiap pandangan-pandangan keagamaannya. Jadi kita tidak pernah melihat pandangan Habib Utsman atau karya Habib Utsman yang dianggap melenceng dari keilmuan para ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga adalah Habib Utsman ini selalu berorientasi kepada syariah. Jadi setiap persoalan Habib Utsman secara tegas bahwa mengatakan ini benar dan ini salah. Dengan pertimbangan-pertimbangan syariah seperti ini, maka kepastian hukum itu selalu ada di dalam setiap karyanya. Orang bisa melihat bahwa karya-karya Habib Utsman, walaupun jumlah halamannya sedikit, tetapi Habib Utsman sangat tegas ketika menjawab berbagai persoalan yang dia hadapi dan dia catat di dalam buku-bukunya. Buku Habib Utsman tentang masalah akidah yang sangat terkenal berjudul Risalah Sifat 20. Anda mungkin sudah pernah membaca buku ini, dan Anda juga bisa mendapatkan buku ini di media online. Buku ini ditulis oleh Habib Utsman pada tahun 1880. Artinya Risalah Sifat 20 merupakan buku yang dibuat oleh Habib Utsman termasuk pada buku-buku awal. Dan isi daripada sifat 20 adalah penjelasan Habib Utsman tentang masalah sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah dan Rasulnya, serta makna dari dua kalimat syahadat. Ditulis dalam bahasa Arab Jawi, sifat 20 ini menunjukkan perhatian Habib Utsman dalam bidang akidah yang harus difahami oleh masyarakat, sehingga sifat 20 atau buku Risalah Sifat 20 ini termasuk salah satu buku yang sangat berpengaruh dan dibaca oleh orang sampai hari ini di beberapa majelis taklim di Jakarta dan di beberapa tempat, dikarenakan buku Habib Utsman ini memiliki informasi yang cukup bagus untuk masyarakat.